Sip. Oke, balik lagi bareng gua Rapco Tarigan dan ini teman gua Deborah dan dia berasal dari GPIB Jemaat Gideon. Masih Yeah. aktif pelayanan di GPIB Gideon, Dep? Puji Tuhan, masih Tuhan kasih kepercayaan. Sekarang sih cuma menjadi bagian dari tim multimedia, live streaming. Oke. Tapi lu sempat jadi ketua gerakan pemuda ya? Betul. Itu di tahun berapa itu? Di 2016 sampai 2018. Susah nggak memimpin gerakan pemuda? Berbagi pengalaman, mungkin ada orang yang pengen jadi ketua tapi malu-malu, atau mungkin ada orang yang pengen memimpin tapi rendah diri seperti itu. Mungkin lo bisa bagikan sedikit. By the way nih, kita belum bertanya nih apa kabar, Oh iya. Buru-buru banget nih. Tanyanya. Apa kabar, men? Gue baik. Lu gimana dalam kondisi seperti baik, puji Tuhan, baik. Gue inget last time kita ketemu itu persis sebelum pandemi terjadi ya. Iya. Ya, I think in China udah terjadi, tapi di Indonesia kayak denial ini belum, dan apa ya, gue pikir sih sebenarnya udah masuk, tapi kayaknya belum terdeteksi aja seperti itu. Iya, iya. Waktu itu di sini sih gue belum notice, terus kita masih jalan-jalan santai, lihat-lihat kawasan Chinatown. Di Chinatown, di dekat itu ya, Jakbar situ ya. Iya, Jakarta Utara. Terus nggak nyangka aja setelah itu kayak langsung gitu kan, hilang gitu orang-orang dari dari keseharian yang bisa jalan-jalan, semua jadi tinggal di rumah deh. Termasuk gue. Dan lu kepikir nggak sih bakal terjadi corona di Indonesia? Karena kan ya Menteri Kesehatan yang lalu bilang nggak ada corona gitu. Sampai kita kan pernah diskusi di mobil tuh kayak nggak mungkin, kayaknya nggak ada gitu. Iya. Sebenarnya kalau untuk menyikapi mengenai pandangan beliau waktu itu mengenai corona tuh nggak ada gitu ya. Itu tergantung sudut pandang sih. Honest saying ya, to be honest, kalau nyokap gue itu ngomong sampai hari ini dia masih bilang sebenarnya corona tuh udah lama ada di Alkitab. I was like, Jadi tenang aja gitu. Yang penting kita jaga diri kita, kemudian pakai masker, terus jangan dekat-dekat orang yang bersin kan. Dari dulu juga kalau ada orang yang bersin keluarin droplets, lo sebaiknya nggak deket gitu loh. Kalau nggak akan kena flu juga. As simple as that cara berpikir dia gitu. Jadi gue berusaha untuk ada kubu yang menganggap ya udahlah itu ada corona sejak zaman dulu dan lu santai aja. Ada juga yang menganggap man ini something new dan ini gila banget loh. Iya. Gitu. Ya gue berusaha untuk ada di tengah-tengah aja sih. Karena nyokap gue di kubu yang kiri, adik gue di kubu yang kanan. Dia ini banget. Sangat-sangat aware banget dengan kebersihan di rumah, dengan berita-berita di luar. Dia aware banget compare to my mom. Tapi kan Indonesia kan kayak habit untuk hidup bersih kurang gitu loh. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi orang-orang untuk hidup bersih, sementara ada orang yang spiring berdua misalnya. Itu kan jelas-jelas spiring berdua itu kan kayak apa ya? Bukan gua ini ya, bukan gua menghina mereka ya, tapi kayak udah masuk virus di sana, ngobrol, belum lagi liur lu masuk ke makanan spiring berdua, ya nggak sih? Iya. Kita mungkin di sini terkenal dengan keramah tamahannya, kebersamaannya. Betul. Ya. Gue pribadi nggak bisa judge sih orang-orang yang bisa sharing kayak gitu. Tapi kalau gue sendiri memang agak jarang ngelakuin hal itu. Karena apa ya? Ya itu sesuatu yang pribadi banget gitu loh. Iya. Sendok kita, gelas kita gitu tuh harus benar-benar clean kalau gue, tapi nggak tahu kalau bagi yang lain gitu. Mungkin ada yang menganggap it's okay lah gitu, nggak apa-apa.
Iya. Cuma yang gue maksud dari kebersihan tadi tuh lebih ke kalau dulu kita pulang masih bisa hahaha di sofa ruang tamu, sekarang tuh bener-bener yang ganti baju, kemudian semprot disinfektan. Gue bikin sendiri di rumah disinfektan. Gitu. Jadi kita betul-betul sterilisasi dulu sebelum ke kamar mandi. Oke, ini itu menarik sih. Tapi kemudian sebelum pandemi apakah masyarakat Indonesia sudah teredukasi dengan baik nih soal corona? Kayaknya gue pribadi berpikir kita tuh kayak masa bodoh gitu ya, corona di Cina lah nggak mungkin masuk Indonesia. Tapi apakah kemudian lu ngeliat ada nggak edukasi mungkin dari kantor lu atau mungkin dari gereja atau something yang bisa mengingatkan kita seperti itu? Termasuk gue pengen bilang bahwa pemerintah sebenarnya edukasi nggak sih masyarakatnya gitu, atau masyarakatnya yang nggak peduli juga gitu loh. Wow, ini sesuatu yang panjang kayaknya ya. Kalau menurut gue sih, jujur aja pada awalnya tim komunikasi di negara kita tuh kurang gitu ya untuk menyampaikan gitu. Jangankan corona gitu, hal-hal yang lebih umum di sini kayak pemilu aja menyampaikannya itu agak kurang gitu nyampe ke masyarakat, apalagi soal sebuah virus yang baru, menurut gue sih baru. Memang awalnya tuh enggak terlalu nyampe di kita gitu mengenai pencegahannya. Gue baru tahu corona itu ya waktu beberapa minggu sebelum bener-bener ada yang sakit kena di sini. Udah sempet tahu, udah sempet nonton yang ada orang karantina di rumah, suaminya urus istrinya, terus seorang suster dia mengkarantina dirinya di rumah sendiri. Paling sebatas itu doang, dan bener-bener nggak nyangka itu akan datang gitu ke sini. Betul, ya. Gitu loh. Dan lu awal-awal corona kan sempat kita PSBB tuh, bukan karantina wilayah, PSBB 2 minggu full, itu bener-bener nggak ada pemasukan sama sekali. Dan apa yang lu rasakan ketika lu akhirnya mulai masuk untuk kerja dari rumah? Oke. Jadi gini, kan gue pekerjaannya itu di dunia market research, di mana dunia gue itu bertemu dengan orang. Betul. Sebenarnya sehari-harinya ketemu dengan responden, bicara dengan responden di luar gitu, bersama dengan klien gue, kita visit mereka. Jadi exact 2 days before corona, sebelum lockdown tuh hari Senin tanggal 16 Maret, gue inget banget 16 Maret itu, kalau nggak salah 16 Maret hari Senin ya, kalau boleh cek. Iya. Kalau salah, sorry. Jumatnya itu gue last day working, last day meeting di luar, ketemu orang gitu. Dan seketika itu juga kayak cuman klik gitu doang ya. Hari Minggu malam, tiba-tiba bos gue cuma bilang, kayaknya kita ikut dulu ya aturan pemerintah, lockdown, nggak boleh keluar dulu, dan emang ya ikutin dulu aja gitu. Dan tahu nggak, sampai hari ini gue masih WFH. Gila. Maret sampai Desember tuh berapa bulan ya? 9 bulan. Itu kalau hamil udah melahirkan itu deh. Udah lagi mules nih. Mau keluar nih. Lagi nunggu-nunggu, udah mulai cuci rambut kan, udah mulai dandan biar kalau udah melahirkan nggak jelek gitu. Iya, makanya. Ini how about your mental health when you WFH during 9 months? Kan 9 bulan itu adalah hal yang struggle banget tuh. Yes. Jadi kalau boleh sharing, awalnya tuh gue sempat bertanya gitu sama Tuhan, gue I just moved to this company. Baru 1 tahun gue pindah ke dunia kerja ini yang baru, industri yang baru buat gue, because my background was in retail sebelumnya, kalau lo ingat, gue dulu di Grand Indonesia. Terus setelah 4,5 tahun gue di GI, gue memutuskan mengambil keberanian pindah ke industri yang baru. Kalau lo mau milih sesuatu yang baru, pasti kan lo butuh waktu ya untuk beradaptasi, untuk belajar. You need more effort to. Iya, butuh effort gitu.
gue masih mencerna, masih pelan-pelan merangkak kayak anak bayi lagi baru lahir. Terus kejadian corona, terus gue harus di rumah. It means gue nggak bisa ketemu sama teman-teman gue langsung untuk ngobrol, untuk nanya mengenai kerjaan gue gitu kan. Tapi di situ gue pikir kita kalau anak Tuhan kan selalu dibilang Tuhan itu baik, rancangannya adalah damai sejahtera. Nah itu di kepala gue tuh selalu nempel puji Tuhannya. Jadi gue selalu berpikir ya oke, Tuhan, apapun yang Tuhan buat hari ini pasti ada rancangan Tuhan di dalamnya gitu. Dan sampai hari ini kerjaan gue lancar banget. Puji Tuhan, klien tuh datang terus bahkan sampai ngantri-ngantri. Gitu, dan kita puji Tuhannya bisa kerja di rumah. Betul. Via Zoom atau Google Meet gitu. Kita bisa tetap lakukan penelitian kita atau riset kita melalui Zoom kayak gini. Itu semua di luar dari pikiran gue sih, di luar dari bayangan gue. Oke, how to manage your mental health ketika di rumah selama 9 bulan? How to manage my mental health ya. Yeah. Karena gue tetap sibuk, jadi karena gue tetap sibuk, tetap kerja, gue merasa sih dari segi pekerjaan gue sehat-sehat aja nih pikiran gue. Karena kalau misalnya dibilang orang lain boring di rumah, gue enggak. Karena gue tipikal memang anak rumahan sebenarnya. Oke. Gue tipikal yang seneng leyeh-leyeh di rumah gitu, nonton TV. Kalau mental health gue di beberapa bulan pertama itu nggak terlalu terganggu. Karena apa ya, Kol? Karena pada waktu itu, walaupun dibilang kita nggak boleh keluar, gue tetap kayak sometimes ke supermarket gitu loh. Jadi gue berusaha untuk menyeimbangkan. Betul. Oke. Gitu loh. Men, gue bisa gila gitu kalau di rumah doang. Iya, betul. Jadi walaupun kita dibilang nggak boleh keluar, untuk alasan yang kayak jalan-jalan, main, ngumpul, emang enggak. Tapi kalau if you have to go out untuk ke supermarket, untuk do grocery atau pergi beli obat atau something yang penting, boleh. Nah, gue manfaatin itu. Gue selalu keluar sih tiap 2 minggu, tiap seminggu sekali ke minimarket, ke supermarket. Oke. Jadi gue berusaha untuk menjaga kestabilan mental gue sendiri gitu dari awal. Gue nggak pernah ngerasa down. Aduh gimana nih Tuhan gitu. Gue posisikan diri gue lebih ke yang, aduh Tuhan terima kasih, justru terima kasih masih ada kerjaan. Kalaupun gue harus di rumah, gue bersyukur ada atap tempat gue tinggal. Betul. Gitu sih, gue switch gitu pola pikirnya. Dan apakah lu merasa bahwa ini satu ujian dari Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan COVID-19 yang kita tidak pernah berpikir untuk 9 bulan seperti ini. Bahkan kita nggak tahu setelah tahun baru apakah ini selesai atau belum. Exactly. Kayak gitu. Sampai detik ini sih gue masih belum menemukan jawabannya ya. Karena kalau dibilang ujian kan tuh katanya Alkitab, Tuhan nggak pernah kasih kita sesuatu yang buruk ya. Itu semua perbuatan kita. Atau gue salah ya, yang anak teologi mungkin bisa jawab. Oke. Tapi gini sih. Gue justru refleksi dari kitab Ayub tuh mati-matian. Ayub tuh orang baik, tapi Tuhan izinkan ujian itu terjadi. Ya. Jangan-jangan kita ini sebenarnya orang baik, tapi kita lagi diuji. Seberapa kuat kita untuk bersyukur dan seberapa kuat untuk kita memaknai pemberian Tuhan seperti itu. Karena setelah pasca COVID kan kita udah nggak ketemu sama orang-orang tuh, untuk ngobrol sama temen aja udah kayak males gitu kan. Dan gue menghargai sebuah relasi pada akhirnya, gila ya, gue 9 bulan nggak ngobrol sama teman-teman gue kayak gitu. Dan gue kan orang yang ekstrovert banget ya, gue ekstrovert yang ketemu orang, pengen ngobrol kayak gitu, dan ketika corona gue udah ya udahlah, jalanin aja kayak gitu. Jadi lo sama sekali nggak teleponan gitu atau apa? Zoom? Ya gue kayak video call gitu enggak? Dan akhirnya gue manage mental health gue melalui ngobrol kayak gini deh. So I build my YouTube channel dan gue kemudian
ajak teman-teman gue, dong kita ngobrol gini dan itu akhirnya berhasil untuk manage mental health. Iya, keren banget. Dan lu tau gak sih, awal-awal corona tuh kayak gue mengkritisi pemerintah habis-habisan, kita sempat debat juga di Instagram kan. Iya gak sih, kita sempat debat juga masalah keputusan yang gak jelas, tapi pada akhirnya pokoknya kontra banget deh. Soalnya gue berpikir bahwa aduh, orang kesehatan tuh kayak meremehkan dengan virus baru tuh menurut gue nggak logik gitu loh, nggak logis. Tapi pada akhirnya ya udahlah, gue tahu bahwa sebenarnya tuh gue cuma butuh ngobrol doang kayak gitu. Dan iya. Terus gini, sebenarnya gue baru inget gitu, I was going to tell you something that time. Mungkin gue backgroundnya itu kan anak retail sebelumnya, dimana gue terbiasa dengan income gitu, dunia ekonomi yang berjalan berputar gitu. Jadi kalau dari sisi gue sebagai orang yang biasa dengan uang gitu ya dekatnya, gue berpikir lo bener gitu memposisikan kesehatan itu penting banget, ya kan? Kita kalau nggak sehat nggak bisa berkegiatan, men. Gitu. Tapi kita kalau nggak bekerja juga, kita nggak bisa berkegiatan juga gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kalau nggak punya uang tuh kita nggak bisa bayar rumah sakit juga gitu, nggak bisa ke dokter juga. So buat gue dua hal itu nggak bisa salah satunya itu dibilang lebih penting gitu. Sama-sama harus sejajar sih gitu. Karena kalau kita nggak punya uang, kita bisa makan apa? Kayak lo tau kan, gue appreciate banget pemerintah kasih bantuan ya, kasih sembako. Tapi dikorupsi. Aduh, itu hal yang lain lagi tuh. Cuman kalau lo lihat isi kotaknya kan, men itu Indomie, terus ikan kaleng. Ya, gue kalau boleh jujur kan harus bilang itu kurang bergizi kan. Lo tetap harus pikir gimana caranya cari uang tambahan untuk at least beli ayam buat keluarga di rumah, untuk at least beli sayur, makan sayur, jangan cuma makan Indomie gitu. Iya. Tapi kenapa ya kita tuh kalau bansos selalu Indomie, bingung gue. Ya karena itu, gue rasa itu udah main menu kali ya di rumah tangga. Always noodles gitu, kata gue, ngapain noodles sih, noodles lagi gitu loh. Identik banget. Iya, abis itu mungkin affordable banget. Aduh, gue kayak, jangan Indomie deh, kayak yang lain gitu. Makanya bener apa yang lu bilang, bahwa sebetulnya kalau kita makan yang nggak bergizi juga, bagaimana kita, how to keep our immunity kayak gitu, bagaimana kita menjaga imun kita kayak gitu. Exactly. Jadi harus seimbang sih ekonomi kesehatan, dan gue yakin mereka juga mungkin ya di pemerintahan juga kepalanya udah mau pecah kali ya, gimana sih, why is this happening di era kita gitu. Betul. Mungkin if I were Ibu Sri Mulyani, gue mungkin juga bakalan aduh kenapa sih gitu, aturan gue lagi bangun sistem yang lebih bagus nih, nggak jadi bangun, malah gue harus gelontorin yang lain-lain gitu kan, kayak iya, gue sama deh, maksud gue guru ya, maksudnya gue lagi bangun sistem nih buat anak-anak gue, setahun kan udah berjalan, corona, akhirnya apa yang udah mulai gue bangun akhirnya hancur lagi kan gitu, udah bener-bener kayak aduh, gue harus bangun lagi gitu. Dan gue kayak main game apa tuh ya, main game apa sih, kayak main yang ini disusun itu loh, yang apa namanya, Uno yang disusun, yang lo tuh mesti hati-hati banget keluarin baloknya, kalau nggak tuh rubuh gitu. Iya, betul. Ya, semacam seperti itu. Iya, ketika lo memutuskan untuk ngeluarin sebuah hal gitu ya, untuk bikin itu tetap kokoh, ya itu lo harus benar-benar pikirin yang mana yang harus gue keluarin, kebijakan mana yang harus gue keluarin, supaya ya negara itu kayak si puzzle-nya itu tetap kokoh berdiri, jangan sampai rubuh gitu. Aduh, pusing. Tapi sebagai masyarakat, bagaimana respon lo ketika tahu ada menteri yang korupsi bansos seperti itu?
Kalau gue sih jujur aja nih ya, kalau ada sebuah berita gitu dan gue belum benar-benar research, gue belum berani komentar. Gitu. Tapi kan ini beritanya rame. Cuman gue belum benar-benar research gitu kayak ya dilihat dari mananya nih dia korupsinya gitu kayak emang bener gitu. Nah, oke. Iya sih, gue juga agak-agak, kalau gue pribadi agak kecewa karena dalam masa pandemi COVID kayak gini lu masih tega untuk korupsi gitu loh. Jadi kayak ya kalau itu benar sih itu tega banget sih. Iya, itu makanya kan dibilang kualitas seseorang diuji lewat jabatan ya. Itu Abraham Lincoln tuh yang bilang bahwa sebetulnya kalau mau ngeliat karakter orang ya kasih dia jabatan. Ya. Dan ya agak gimana ya, gue agak kecewa juga sih. Masalahnya tuh menteri sering diundang ke gereja bro, kasih motivasi. Iya, dan setahu gue juga mereka tuh orang yang udah di level yang mereka tuh hidup untuk melayani gitu, bukan lagi kerja cari uang, karena mereka udah berkecukupan banget. Iya. Background mereka pengusaha gitu dan istri. Yeah, they have a lot of money dan gue pikir ngapain? Iya gitu. Apa sih artinya berapa belas itu gitu kan? Iya makanya. Makanya pikiran gue adalah apakah itu benar? Apakah dia menjadi bumper aja loh. Gitu. Karena di sini ngomongnya agak harus hati-hati ya. Iya. Nggak apa-apa. Nanti bagian-bagian berapa kali gue juga punya urusan dengan pemerintahan gitu. Ternyata di bawah-bawahnya itu loh justru yang luar biasa gitu. Iya sih. Ininya. Oke. Dan ini kan kemarin kita ngerayain Natal nih. How about your feeling when you celebrate this Christmas in this pandemic era? Bagaimana lu merasakan Natal dalam era pandemi seperti ini? Gue merasa Natal menjadi lebih berarti di tahun ini. Karena dalam kesederhanaan justru kita lebih bisa memaknai arti Natal yang sesungguhnya. Kan memang Natal itu kan identik dengan kesederhanaan ya, bagaimana ketika Yesus lahir di tempat yang sederhana juga gitu. Kalau biasanya dulu kita siapin acara ibadah yang gegap gempita, gue inget banget perkataan pendeta gue bilang, memang kita nggak bisa merasakan sukacita dalam kesederhanaan. Itu perkataan yang cukup menampar sih, kayak oh iya oke. Ya bisa banget ternyata, malah lebih indah gitu. Jadi Natal buat gue tahun ini gue maknai lebih dalam karena lebih merasa bersyukur bisa sehat, bisa sampai di bulan Desember. Itu udah anugerah Tuhan yang luar biasa sih. So are you still happy in this pandemic year when you celebrate this Christmas? I am. I am-nya kenapa agak ragu? I really am. You can tell. Gue dari awal selalu happy kan, kelihatannya kayak ya udah emang. Ya kan, ayat apa tuh yang bilang? Bersyukur senantiasa, be grateful always, pray continually, and give thanks in all circumstances. Okay, I know. Itu ayat yang bisa jadi buat kita. Tapi can we still be grateful on this pandemic era? Bagaimana kita bisa tetap bersyukur, karena kan kayaknya yang biasa nongkrong, yang biasa ketemu teman kayak tetap di-cut kebiasaan kita gitu. Iya. Itu pertanyaan reflektif, can we still be grateful in this pandemic era? Kayaknya gue pribadi agak-agak sulit, sekalipun gue guru agama gitu. Lu tahu gue lagi bangun sebuah usaha durian, gue pengen bikin gerai. Iya. Dan tiba-tiba corona. Terus usaha lo gimana, men? Dan ya udah, gue stop aja akhirnya gitu. Loh, bukannya orang-orang di rumah mereka mau makan durian? Tapi kan untuk order dan pengiriman kan, apalagi orang tua murid ya, gue kan jual juga ke parents kan, lu tahu safety mereka kuat banget kan. Lo kan sampai rumah kan mereka tinggal semprot-semprot aja pakai disinfektan.
Tapi kan rasa khawatirnya kan udah gede banget, jadi gue pikir ya udahlah, gue cut dulu dah. Lo udah coba belum? Apa? Itu asumsi lo aja atau lo sudah membuktikan? Udah semua membuktikan dan bener-bener drastis menurun banget penjualannya gitu. Dan ya udahlah, gue pikir gue cut aja daripada gue harus jual, dan gue juga kan di Tangerang juga susah juga, jadi gue pikir ya udah gue cut dulu dah. Nanti kalau gue balik ke kosan dan gue balik ke Mentari baru. Iya. Tapi sekarang lo masih oke kan? Masih ngajar kan? Masih ngajar di Mentari gue. Kayak gitu. Puji Tuhan. That's something you have to be grateful for. Yeah, that you are in such a nice place to work, ya kan? Gak kena dampak juga. Gue tuh gila, orang tua Mentari tuh kuat-kuat, gaji gue tetap full. Gila. Men, tos dulu dong. Itu gue kalau ngomongin kebaikan Tuhan tuh udah nggak bisa lagi. Kayak dan teman-teman gue tuh pada bilang yang ngajar di sekolah internasional juga, dan bilang wah gila Cok, gue aja dipotong 40%, ada yang 50%, dan ya udah gue berpikir bahwa ya udah gue nikmati aja apa yang Tuhan kasih gitu, tinggal jaga kesehatan dan gue tetap edukasi murid-murid gue kayak gitu. Walaupun kerjaannya lebih banyak sih, karena gue harus coba care sama murid gue juga kayak gitu, karena kan mereka dalam kondisi apalagi kelas 6 kelas 7 yang memang butuh main. Corona kan jadi kayak butuh hiburan, butuh penghiburan, jadi kadang sesekali gue ajak main Among Us kayak gitu. Jadi di kayak, online gini? Kagak, di waktu hari Sabtu ataupun Minggu kayak gitu. Jadi gue ajak main, nggak di jam pelajaran. Maksudnya itu ketemuan apa online? Online, Among Us, jadi by Zoom. Oh, oke. Jadi gue mengatur murid-murid gue untuk tetap mereka juga sukacita dalam kondisi kayak gini. Karena nggak gampang, bukan hanya lu ngatur diri lu sendiri, tapi ada murid lu juga nih gitu, yang tiba-tiba malam dia pengen cerita kayak gitu. Aduh, pokoknya gue kayak bersyukur banget lah bisa dalam kondisi seperti ini gitu, untuk orang muda kayak gue ya gitu loh. Iya. Dan sempat gue jujur sempat mental health gue bener-bener terganggu yang paling bawah banget. Itu makanya status gue udah nggak kontrol tuh di IG, di Facebook. Apa yang terjadi sama lo, men? Oh gila, gue kan orang ekstrovert banget ya. Gue pengen ngobrol nih sama orang nih, ketemu muka sama muka, ide, konsep apa segala macem. Gue nggak bisa kemana-mana. Terlebih gue punya orang tua yang umurnya sudah lansia dan gue nggak bisa kemana-mana kan. Tapi lo tinggal bareng kan? Gue tinggal bareng kayak gitu. Iya. Jadi nggak ngekos sendiri ya? Nggak ngekos sendiri. It means lo masih punya temen ngobrol dong di rumah nyokap. Tapi mak gue tuh konsepnya beda sama gue butuh konsep pemikiran yang lebih tinggi, istilahnya kan kayak gitu. Gue butuh. Gue hanya sejauh gagang telepon lo padahal. Iya sih, tapi teman-teman gue juga pada punya urusan sendiri, tapi kalau ketemu kan lebih enak nongkrong kayak gitu. Jadi itu bener-bener nyata banget di, wah anjir, sosial media gue udah parah nih, apalagi gue temenan sama murid gue kan. Gila, guru agama nggak kasih contoh kan repot gitu kan. Ya udah akhirnya gue konsultasi sama mantan HRD gue bilang, Bu, ini gimana cara saya untuk mengatur ini? Ya udah, kamu kan orangnya ekstrovert, kamu coba bikin platform untuk diskusi, untuk ngobrol kayak gitu. Akhirnya gue bikin kayak gini. Jadi itu coming out from her gitu ya, dari dia. Iya, jadi kayak itu mantan HRD gue juga ngamuk-ngamuk coy. Dibilang yang masukin kamu itu saya, dia bilang. Saya yang udah nge-hire kamu, jangan macem-macem status-statusmu. Ah, gila juga. Iya. Itu benar-benar. Di situasi kayak gini tuh, sorry gue potong. Kita benar-benar mesti belajar pengendalian diri juga sih. Kita lagi dibentuk nih semuanya, semua orang tuh lagi dibentuk ya untuk punya pengendalian diri yang baik, kesabarannya ditambah, ketenangannya ditambah. Gue selalu pegang ayat ini loh yang dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Gitu. Jadi berusaha selalu untuk tenang gitu, percaya.
at least lo tinggal tenang dan percaya setelah lo melakukan sesuatu yang baik. Betul. Jangan lo nggak ngapa-ngapain, ya lo tenang aja, percaya aja, nggak akan datang juga kan. Tapi ketika lo udah bekerja, lo udah lakukan bagian lo, ya udah tinggal tenang dan percaya. Kita kayaknya nggak perlu harus terlalu reaktif terhadap isu apapun. Ya kan lo tahu gue juga kan. Iya. Gue juga sebenarnya tuh lebih yang vokal gitu kan kalau nyorotin beberapa isu gitu. Itu gue udah rem banget. Sebenarnya kalau gue yang dulu tuh lebih parah lagi gitu. Cuman belakangan gue ya udah lebih. Gue kan dalam masa transisi nih dari yang maksudnya butuh bimbingan juga. Gue bilang bahwa anak muda ya bawa perubahan, tapi anak muda juga butuh bimbingan dari orang lain, dan itu yang selalu gue pegang. Itu yang selalu gue pegang. Banyak udah kritik, gitu gini ya. Banyak kritik. Banyak kritik dari teman-teman gue, wah gila lu status lu gini. Akhirnya gue coba dengerin, ya udah deh. Gue coba bikin platform kayak gitu. Karena mungkin gini ya, gue tuh ngelihat gue pernah dengar juga sebuah khotbah nih di GPIB di Jakarta. Pendetanya ini luar biasa, dia di saat tema khotbahnya itu mengenai bimbingan orang tua terhadap anak, dia tidak hanya menyoroti mengenai sikap anak gitu ya, yang harus mau diajar, harus mau dibimbing, enggak. Justru dia itu menyoroti perilaku orang tuanya. Di mana kita harus menerima fakta bahwa banyak anak muda sekarang merasa tergoncang jiwanya, pikirannya, mentalnya akibat dari pola didikan orang tua yang salah. Nggak ada komunikasi dua arah. Sifatnya itu lebih ke pushing gitu ya. Anak tuh harus mengerjakan yang diucapkan. Karena saya ini orang tua loh, kamu harus dengar apa yang saya ucapkan gitu. Bukan apa yang kamu rasakan, Nak. Kalau papi, mami begini menurut papi, mami. Tapi pikiranmu mungkin